Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus Assisi. Hari ini pula umat yang berdomisili di Paroki APO merayakan pesta pelindung paroki, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Karena itu, mengawali permenungan kita di pagi hari ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat merayakan pesta pelindung kepada seluruh umat paroki Santo Fransiskus Assisi APO. Semoga teladan hidup dari Santo Fransiskus Assisi semakin dijiwai oleh seluruh umat paroki APO. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih bahwa Engkau memberikan seorang teladan hidup kepada kami, Santo Fransiskus Assisi APO, yang mengajar kami untuk selalu hidup sederhana, bersaudara dengan siapa saja, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga teladan hidup dari Santo Fransiskus Assisi APO semakin menjiwai seluruh kehidupan umatmu di paroki APO. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini tegas dan keras kepada beberapa tempat, Korazim dan Kapernaum. Di dua tempat inilah Yesus banyak memberikan pengajaran dan mengadakan mujizat. Namun di tempat itu jugalah Tuhan Yesus mengalami penolakan. Mereka melihat tanda-tanda, tetapi tidak juga berubah menjadi percaya. Tuhan Yesus membandingkan kedua kota ini dengan Sidon dan Tirus, dan bahkan lebih parah lagi daripada kedua kota tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu saja hati yang keras berkaitan erat
dengan keputusan pribadi untuk menerima atau menolak, untuk percaya dan bertobat. Pada dasarnya kesempatan itu selalu ada, tetapi sebanyak apapun kesempatan diberikan, kalau orang sudah mengeraskan hatinya, tetap saja kesempatan itu sia-sia. Hati yang keras juga mempunyai konsekuensi, yaitu ketidakselamatan dan kehancuran hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, berapa banyak tanda yang dibuat oleh Allah untuk dan bagi kita? Jawabannya adalah banyak sekali. Namun pertanyaan kedua ini juga perlu kita jawab. Seberapa besar iman kita bertumbuh karena tanda-tanda itu? Tanda-tanda dibuat oleh Allah supaya kita bertumbuh dalam iman dan kepercayaan kepadanya. Tanda-tanda itu juga dibuat supaya hidup kita berubah dari cara hidup lama kepada cara hidup baru. Tanda-tanda itu dibuat oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah mencintai dan memberi kita kesempatan. Karena itu, jangan sia-siakan perbuatan-perbuatan yang dikerjakan Allah bagi dan untuk kita. Syukurilah perbuatan-perbuatan besar Allah itu dengan mengubah cara hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu tokoh seorang santo yang terkenal yang selalu melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan dan kemudian mengubah hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah adalah Santo Fransiskus dari Assisi, yang kemudian dikenal dengan si manusia Injili dari Assisi. Fransiskus dari Assisi berusaha untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan semangat Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sangat jelas tertuang dalam anggaran dasar yang ia tulis. Cara hidup saudara-saudara Dina ialah menuruti Injil Yesus Kristus sambil hidup dalam ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu contoh teladan hidup yang sungguh selalu dipraktekkan oleh Santo Fransiskus dalam sepanjang hidupnya adalah persaudaraan sejati. Ia menyapa setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai saudara. Ia sungguh mencintai alam semesta. Ia sungguh mencintai perdamaian. Bahkan sejarah mencatat bahwa Fransiskus dari Assisi punya jasa besar dalam mengakhiri perang salib. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini umat paroki APO merayakan pesta pelindung Santo Fransiskus dari Assisi. Maka dengan umat mengambil pelindung paroki Santo Fransiskus, diharapkan agar seluruh umat paroki ini semakin hidup sesuai dengan apa yang diteladani oleh Santo Fransiskus. Paling tidak, bahwa hendaklah dalam seluruh kehidupan umat paroki APO selalu mengutamakan persaudaraan semesta, mau hidup bersaudara dengan siapa saja dalam seluruh kehidupan setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat merayakan pesta pelindung paroki untuk seluruh umat paroki APO. Semoga semangat Fransiskus, semangat kesederhanaan, semangat persaudaraan, semangat perdamaian selalu menjiwai
seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.